Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah Pak Ustadz. Udah masuk malam ke-15 nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Terima Bang, ya. kasih Pak Ustadz sudah membersamai kita. Masih tetap bertahan dan masih belum bosan ya Pak Ustadz ya. Jangan bosan. Emang tidak boleh bosan Bang, Nggak boleh seperti bosan. ini ya. Iya, iya, iya. Sesuai dengan malam nuzul Quran nih Pak Ustadz ya. Kita pertanyaannya tentang seputar tentang Al-Quran Pak Ustadz. Yang pertama nih Pak Ustadz, kenapa Al-Quran pertama kali diturunin di bulan Ramadan Pak Ustadz? Ya. Ya. Dan apa keistimewaannya Pak Ustadz? Ya baik ya Bang ya. Ya. Wah Abang kayaknya udah siap-siap mau itikaf nih Mau Bang ya. itikaf saya nuzul Quran ini. Iya Bang ya. Iya. Kayak itikaf apa demam Bang? Dua-duanya. Iya. Ya, jadi kita memakai atribut apapun kan Bang ya. Bulan puasa dalam rangka kita menunjang ibadah kita supaya tenang, supaya tidak kedinginan, nggak ada nyamuk-nyamuk yang menggigit. Betul, kan gitu ya. Biar lebih nyaman juga. Nyaman juga Bang ya. Nah, kita bisa pakai sweater Bang ya, atau jaket atau apapun kan gitu Bang ya. Ya, baiklah. Berhubung jadi puasa sih ini ibaratnya dalam sebuah perjalanan. Kalau malam ke-1 sampai ke-15 itu kalau ibarat jalan kita sedang nanjat sebenarnya Bang ya. Oh, nanjat. Nanjat. Nah, kalau 15 ke sana berarti turun Bang ya. Kalau ibarat jalanan kan gitu ya kita logikakan kepada jalanan, sebab puasa itu umumnya kan ya 1 sampai 15 itu emang sedang berat-beratnya Bang ya. Nah, jadi itu ibaratnya nanjat lah kan kalau jalanan Bang ya. Biasanya tuh cukup melelahkan, cukup menguras tenaga dan sebagainya. Sedangkan kalau sudah turun, nah kita juga hati-hati Bang sebenarnya. Nah, turun itu jangan kita anggap enak Bang ya. Nah, sebab turun bisa jadi rem kita pakem kan nih kalau turun kan gitu ya. Kita khawatir jebol juga kan gitu ya. Nah, jadi bulan puasa itu kan memang dibagi menjadi 3 bagian Bang ya. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 yang ketiga kan gitu ya. Nah 10 yang pertama itu disebut dengan malam-malam rahmat Bang ya. Bukan saya tapi ya Bang. Oh, bukan. Kebetulan namanya sama kan gitu ya. Nah sebut dengan 1 sampai ke 10 itu dengan hari-hari yang penuh rahmat. Nah malam yang 10 yang kedua itu dengan malam-malam maghfirah Bang, malam-malam ampunan. Nah 10 yang ketiga yaitu itqu minan nar, artinya memang orang-orang itu sudah dibebaskan dari api neraka kan gitu ya. Nah semoga kita mendapatkan itu semua Bang ya. Amin. Nah kembali kepada tema malam hari ini tentang nuzulul Quran nih Bang. Nah Al-Quran itu kan diturunkan berangsur-angsur. Nah berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kebutuhan Rasul pada saat itu Bang. Nah pada malam 17 Ramadan itu pertama kali Al-Quran diturunkan Bang. Nah makanya kalau kita suka memperingati disebut dengan malam nuzulul Quran. Itu dilakukan pada malam ke-17 bulan Ramadan. Nah jadi Nabi sekitar 6 bulan sebelum menerima wahyu, Nabi tuh sering berkhulwat Bang. Khulwat itu artinya menyendiri, menyepi, merenung kan gitu Bang ya. Nah di Gua Hiro juga, di Gua Hiro. Nah di situ Nabi mendapatkan ketenangan. Bagaimana kok kehidupan seperti ini kan gitu ya. Nah itu 6 bulan sebelum Nabi menerima wahyu. Nah pada tanggal 17 Ramadan saat itu Nabi berusia 40 tahun Bang. Nah 40 tahun datanglah malaikat Jibril. Nah malaikat Jibril pada saat itu menyerupai manusia. Sebab malaikat ini artinya suatu makhluk yang diciptakan dari nur dan dia diizinkan oleh Allah bisa merubah wujud sesuai dengan izin Allah Bang. Dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk apapun kan gitu ya. Nah Jibril datang kepada Nabi pada malam 17 Ramadan itu berbentuk manusia dan berkata Iqra gitu, bacalah, baca. Nah, jadi kata Nabi, ma'ana biqori. Nah, saya tidak bisa membaca. Nah, ini Nabi bukan bodoh, Bang. Nah, sebab begini, kalau seandainya Nabi seorang yang pujangga, itu masyarakat Quraisy pada saat itu tidak aneh. Wah, itu mah karangan Muhammad kan begitu Bang ya. Iya, Nah, benar. jadi
pada saat itu Arab itu memang banyak terkenal dengan para pujangga dan para sastrawan Arab, Bang. Oh, Artinya syair-syairnya bagus-bagus kan gitu ya. Arab memang terkenal semacam itu. Nah, saat itu Nabi turunlah ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismillah. Nah, jadi kata Nabi, aku tidak bisa membaca sampai 3 kali, Bang. Nah, lalu dituntun oleh malaikat Jibril, turunlah ayat itu tadi. Iqra atau Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah menerima wahyu yang pertama ini, Nabi pulang. Nabi pulang, Nabi gemeteran, Bang. Nah, jadi kaget gitu ya. Nah, kaget. Nah, jadi pada saat itulah Muhammad diangkat menjadi rasul, menjadi nabi pada usia 40 tahun. Nah, kalau secara pernikahannya dengan Khadijah, ini berarti setelah 15 tahun Nabi menikahi Khadijah, Bang. Sebab Nabi menikah dengan Khadijah pada usia 25, diangkat menjadi rasul usia 40, berarti kan 15, Bang ya. Nah, 15 tahun setelah menikah barulah Nabi diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, jadi Nabi pulang itu gemeteran, pengen diselimutin oleh Khadijah, diselimuti karena nah, lalu Khadijah ini orang yang soleh, yang datang kepadamu itu yaitu malaikat, kan gitu ya. Nabi juga Nabi diajak ke pamannya Khadijah. Nah, pamannya Khadijah itu orang Nasrani sebenarnya, Bang. Jadi agama Nasrani itu kan agama samawi, Bang. Agama yang diturunkan oleh Allah. Nah, jadi memang agama-agama samawi itu agama-agama yang benar. Nah, jadi walaupun itu pamannya Khadijah orang Nasrani, wah, dia tahu ada di dalam kitab Injil akan datang nabi yang terakhir yang bernama Ahmad. Nah, itu Nabi Muhammad. Gitu. Sebab Nabi Muhammad bisa juga dikata Ahmad, kan gitu ya. Nah, jadi pada saat itulah Nabi dilantik menjadi rasul, Muhammad dilantik menjadi nabi. Nah, gitu ya. Pada usia 40 tahun. Itulah diantaranya sejarah Nuzulul Quran, Bang. Jadi malam pertama diturunkannya Al-Quran. Nah, setelah itu berangsur-angsur tuh, Bang. Gitu. Itu di 17 Ramadan ya, Pak Ustadz ya? 17 Ramadan. Itu udah ada puasa belum? Nah, jadi pada saat itu belum ada puasa, Bang. Belum ada puasa. Iya. Nah, jadi puasa itu kan nanti setelah belum ada puasa, Bang. Sebab puasa itu kan diturunkan ke tahun kedua setelah Nabi hijrah. Nah, jadi setelah Nabi sekitar 14 tahun, Bang. Jadi syariat-syariat Islam, syariat-syariat agama, perintahnya itu tidak sekaligus, tidak berangsur-angsur. Nah, jadi malah puasa kan setelah Nabi menjadi Nabi 14 tahun, gitu ya. Nah, jadi 13 tahun di Mekah dan 2 tahun di Madinah. Nah, turunlah ayat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, kan gitu ya. Itu belum ada puasa. Tapi nama-nama bulan sudah ada saat itu. Nama-namanya Ramadan, nama segala macam kan, Syaban kan gitu ya. Nah, itu orang-orang Arab sudah biasa menamakan gitu. Nah, mungkin bisa sedikit saya cerita tentang Quran nih, Bang ya. Boleh. Nah, jadi Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Rasul dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Nah, jadi bagaimana sih kok Al-Quran sekarang bisa jadi satu kitab gitu, Bang ya? Nah, yang dibukukan. Nah, jadi Nabi di antara kelebihan orang-orang Arab itu mempunyai daya ingat yang kuat, Bang. Nah, orang-orang Arab tuh pinter ngapal lah bahasa kita mah, cekatan, cerdas kan gitu ya. Nah, jadi yang disebut dengan jahiliyah, zaman jahiliyah itu bukan berarti orangnya bodoh-bodoh, bukan. Nah, tapi jahiliyah itu mereka bodoh di dalam akidah. Nah, akidah mereka tidak menyembah kepada Allah, kan gitu ya. Otaknya mau pinter, kan gitu ya. Nah, jadi sebut itu jahiliyah, Bang. Nah, jadi Al-Quran, Nabi sudah ada tuh, Bang, kemudian ada sahabat, nah ada Zaid bin Sabit. Jadi di dalam untuk selanjutnya kan dalam
riwayat selanjutnya dalam sejarah pengumpulan Al-Quran. Nah, jadi Nabi diantaranya melantik ada 4 sahabat yang dilantik untuk mengurusi ayat-ayat, Bang, mengurusi wahyu. Nah, diantaranya Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini seorang sahabat yang sangat cerdas, tulisannya juga bagus, kan gitu ya, sangat cekatan. Nah, dia diangkat menjadi penulis wahyu. Nah, sebenarnya bukan hanya 1, tapi ada 4. Ada Ubay bin Ka'ab, gitu ya. Ada 4 lah gitu, Bang. Ada 4 sahabat yang kemudian dilantik menjadi oleh Nabi bagian mengurusin wahyu, kan begitu ya. Diantaranya ada Ubay bin Ka'ab. Nah, keempat orang inilah yang kemudian ketika Nabi sudah meninggal, nah terus mulai beralih kepada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, bagaimana nih supaya Al-Quran bisa dibaca oleh umat-umat selanjutnya, kan begitu. Nggak mungkin juga itu kan mereka menulisnya ada yang di daun di pelepah korma gitu, Bang ya. Ada yang di tembok, ada yang di kulit domba, kulit kambing, kan gitu ya, tulang-tulang dan sebagainya. Artinya tercecer lah kan gitu ya. Nah, terus juga kan turunnya ayat ini itu kan tidak sesuai dengan urutan Al-Quran yang sekarang, Bang ya. Kalau sekarang kan kalau kita ngebet Al-Quran itu dimulai dari Al-Fatihah. Nah, terakhir tuh Anas. Nah, padahal ayat pertama surat pertama tadi ya, Iqro ya. Iqro, Bang. Nah, kok bisa seperti itu kan gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, jadi pada masa sahabat itu mulailah ada proyek pengkodifikasian Al-Quran. Nah, terus kemudian keluarlah ilmu disebut dengan Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Nah, jadi sahabat-sahabat yang cerdas-cerdas tadi dikumpulkan oleh Abu Bakar. Nah, terus dilanjutkan oleh Umar. Nah, kemudian pada masa Khalifah Utsman itulah Al-Quran sudah termodifikasi, Bang. Nah, sudah termodifikasi menjadi seperti sekarang ini. Kalau mungkin kalau jadi sekarang satu buku lah. Disebutnya metodologi penulisan kali ya, Pak Ustadz ya. Kayak pertama apa judul dulu, terus latar belakang, daftar isi segala macam. Mungkin seperti itu ya, Pak Ustadz ya. Iya, jadi gini, itu ayat-ayat disusun seperti susunan sekarang Al-Quran, disusun. Terus kan belum ada baris-barisnya, Bang ya. Nah, masih gundul. Nah, kemudian pada masa Khalifah Utsman, nah itu mulailah dibaris-barisin, Bang. Nah, supaya orang seragam bacanya. Jangan sampai nanti orang bingung, sebab tidak semua orang tuh bisa membaca bahasa Arab. Nah, ilmu nahunya, ilmu sorofnya dan sebagainya. Nah, kemudian pada masa Khalifah Utsman ditulis secara lengkap. Nah, semacam jadi persis seperti yang kita baca sekarang, Bang, urutannya. Nah, nggak berubah tuh ya. Nggak berubah. Tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan itu pada masa Khalifah Utsman itu dibakar, Bang. Nah, supaya cuma ada satu pedoman nih, Bang. Tulisannya seperti ini ya susunannya, macam begitu, Bang. Kurikulumnya apanya kan begitu ya, susunannya. Itu yang nggak sesuai dengan urutan yang pada masa Khalifah Utsman itu dibakar. Makanya ada disebut dengan Mushaf Utsmani, kan gitu ya. Nah, alhamdulillah tuh, Bang. Nah, tapi semuanya dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang akan menjaganya. Nah, jadi apakah tidak ada upaya-upaya orang-orang di luar muslim untuk merubah Al-Quran? Banyak, Bang. Gitu. Nah, banyak, tapi Allah akan menjaganya. Menjaganya artinya dalam setiap masa pasti ada orang yang hafal Al-Quran, gitu, benar. Gitu. Makanya sekarang tahfiz. Nah, makanya alhamdulillah sekarang nih mulai semarak lagi, Bang ya. Ada tahfidz, ada hufad dan sebagainya kan gitu ya. Memang itu suatu yang luar biasa, Bang. Seperti itu.